Nek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Pradewa dari kelas 11 MM1. Dan perkenalkan, nama saya Selvi Putri dari kelas 11 MM2. Oke, baik. Ini saya mau bertanya dulu pertama ke Sandi. Oke, Sandi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik sekali ya. Iya. Oke, saya mau tanya nih Sandi nih. Sandi ini dulu asalnya dari SMP mana? Saya berasal dari SMP Negeri 2 Kepohbaru. SMP Negeri 2 Kepohbaru. Nah, Sandi ini dulu mau masuk SMK Bundu itu alasannya milih SMK Bundu kenapa? Karena saya termotivasi dari kakak kandung saya yang dulu sempat ya kayak ikut-ikut lomba gitu Pak. Oke. Sampai ya kayak prestasi dia di SMK itu bagus gitu. Jadi saya tuh pengen jadi seperti kakak saya, dapat prestasi yang bagus. Oh, berarti dulu Sandi punya kakak kandung yang sekolah di sini. Di sini di jurusan apa? Di jurusan DPIB. DPIB. Dan sekarang sudah kerja kan? Sudah kerja. Oke, sudah kerja. Oke. Nah, sekarang ini Selvi mau tanya dulu dari SMP mana? Saya dulu di SMP Negeri 1 Kanor. Iya. Kemudian apa alasannya? Kenapa milih SMK Bundu setelah SMP? Setelah tamat SMP? Dikarenakan saya emang pengen masuk SMK, terus SMK Bundu ini itu fasilitasnya bagus, terus gurunya juga enak ngajarnya, sama kantinnya juga Pak. Oke, kantinnya terjangkau ya? Ya? Terjangkau. Oke. Sama, ya udah. Oke. Nah sekarang ini saya mau tanya dulu Sandi Pradewa kenapa malah milih jurusan multimedia? Saya mengambil jurusan multimedia karena dulu itu saya sering nonton film animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, dan akhirnya saya tuh tertarik untuk masuk ke jurusan multimedia karena di sana terdapat pelajaran produktif pembuatan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan selain animasi, saya juga tertarik oleh kegiatan fotografi, tata cara fotografi yang benar dan pengaturan kamera yang benar. Nah, kalau saya sendiri, kenapa memilih jurusan multimedia? Karena saya tuh tertarik sama desain grafis. Itu aja. Iya. Terus apa lagi ya? Oh, itu aja ya. Oke. Nah sekarang apa yang sudah kalian pelajari selama di multimedia SMK? Sebenarnya banyak sih yang dapat dipelajari di SMK Bundu. Karena multimedia kan ajarnya banyak ya Pak ya. Nah, kayak fotografi, animasi, tapi saya lebih condong ke desain sih ya. Desain udah bikin logo, poster, terus packaging, sama gambar-gambar yang lain masih banyak. Oke. Nah, apa namanya? Selvi dulu sudah sering buat logo apa saja? Kalau logo banyak sih Pak, kayak logo makanan, logo kegiatan event atau apa gitu. Oke. Kemudian untuk poster yang sudah kamu buat, poster apa saja? Posternya banyak, kayak poster makanan minuman, poster promosi, poster kegiatan gitu. Oke. Nah, kemudian kalau Sandi ini apa yang sudah kamu bisa buat selama belajar produksi multimedia? Kamu lebih cenderung di pelajaran animasi. Oke. Pelajaran animasi sama fotografi. Oke, fotografi dan animasi. Kalau fotografi apa yang sudah kamu bisa? Pengaturan kamera dari pengaturan ISO, shutter speed sama aperture-nya, di situ teknik-teknik dan angle-angle-nya, Pak. Oke. Nah, terus kalau di animasi 3 dimensi apa yang sudah kamu bisa buat?
seperti rumah, terus animasi suasana lingkungan pedesaan dan mobil dan lain-lain banyak Pak. Oke, keren ya. Jadi adik-adik ini sudah membuat suatu produk-produk yang sangat hebat ya. Oke, nah ini Selvi ini kan senang desain ya, dan juga apakah sudah pernah ikut lomba? Sudah beberapa kali sih Pak. Sudah beberapa kali. Oke, saya ingat kamu lomba apa saja yang sudah kamu pernah ikuti waktu itu? Saya dulu pernah ikut lomba desain batik di kabupaten, Ya. terus sama lomba LKS SMK di Jatim Oke, waktu itu Jember. lomba yang pertama itu pada saat kapan? pada saat SMP. Oke, waktu itu masih SMP. Waktu itu buat gambar, berarti kamu sangat suka gambar ya? Iya, saya suka sekali sama gambar. Gambar. Nah, pada saat itu bagaimana pengalamanmu pada saat ikut lomba? Apakah bisa memenangkan atau bagaimana? Belum bisa menangkan, tapi kan yang penting pengalamannya Pak. Oke, sudah dapat pengalaman. Nah, kemudian waktu itu kamu ikut lomba di LKS, pengalamannya bagaimana? Ya seru, terus dapat pengalaman yang lebih banyak lagi, soalnya kan tingkatnya lebih. Nah, kira-kira waktu itu kalian buat apa? Banyak Pak, yang LKS itu banyak bikinnya. Kan saya desainnya itu ada logo, terus promosi buat Instagram, posternya, terus sama Figma, dan juga buat presentasi. Sip. Nah, terus ini saya mau tanya dulu, Sandi, nanti sebenarnya dulu itu mau apakah memang waktu itu cita-citanya sebenarnya apa sebelum masuk SMK? Sebelum saya masuk SMK itu dari dulu sejak kecil tuh saya bercita-cita ingin menjadi tentara Pak. Oh, ternyata dia punya cita-cita menjadi tentara ya. Beda jauh dengan yang sekarang yang sudah ditekuni ya. Iya, karena dulu SMP juga ikut lomba juga pernah, tapi cuman lombanya bukan lomba seperti lomba animasi atau apa yang sekarang saya minati sekarang di SMK Negeri 1 Brno. Dulu itu waktu di SMP lombanya itu seperti lomba kegiatan fisik lah, seperti lomba renang, lomba lari. Itu. Nah, jadi sebenarnya Sandi ini sebenarnya sangat senang di bidang militer begitu ya? Ya, saya sangat senang. Apa sebenarnya yang menjadi inspirasi kamu? Siapa tokoh yang menjadi inspirasi kamu? Kenapa lebih tertarik di militer? Ya nggak tahu Pak, tapi ya saya dari kecil emang suka kegiatan yang menantang gitu Pak, yang ekstrim-ekstrim. Oh, ekstrim-ekstrim. Ya seperti pelatihan tentara itu kan saya sering lihat di YouTube, sering lihat di video-video itu kan kayak keren gitu Pak, kayak siapanya kayak gentleman gitu Pak, kayak laki banget gitu, saya suka Pak. Nah, jadi pada saat itu apa yang membuat kamu menjadi beralih dari sukanya militer akhirnya menjadi belajar di bidang animasi? Saya tuh dulu saya pikir waktu pertama masuk di SMK, karena cita-cita saya ingin daftar dan lulus di akademi militer, dan saya melihat kayak suatu berita gitu Pak, suatu berita kalau akademi militer itu paling enggak itu ijazahnya itu SMA. Jadi di SMK saya memiliki minat yang lain seperti animasi dan fotografi, dan di situ di SMK disediakan, akhirnya saya menekuni kegiatan tersebut. Keren ya, pengalamannya sangat luar biasa. Nah, sekarang Selvi sendiri sebenarnya punya cita-cita setelah dari multimedia SMK Brno, mau melanjutkan kuliah atau nanti mau jadi apa? Kelanjutan lulus SMK, saya sih pengen kuliah Pak. Pengen kuliah, berarti nanti pengen fokus di jurusan apa nantinya? Di kafe. Oh, di kafe. Oke, berarti sudah punya anak situ. Dan sejauh ini persiapan apa saja yang kamu lakukan untuk bisa nanti masuk perguruan tinggi di jurusan di kafe? Apakah sudah ada persiapan? Apa ya?
Pak. Masih belum ada ya? Oke. Dan sudah ada kampus yang mau dituju kira-kira? Belum. Oh, masih belum ya? Oke. Nah, Sandi sendiri, apakah juga nanti pengen lanjut kuliah atau langsung nanti kerja? Saya belum tahu, Pak. Oh, masih belum tahu Iya. ya? Pengennya kuliah, Pak. Oh, pengennya kuliah juga. Iya. Tapi nanti kira-kira nanti mau ambil jurusan apa nanti kalau kuliah nanti? Perfilman. Perfilman ya? Iya. Oh, kamu lebih cenderung senang di perfilman ya? Iya. Film yang biasa atau film animasi? Ya, kayak film action gitu, Pak. Film action ya? Iya. Oke, senang film action. Oke, keren ya. Itulah sekilas wawancara kita terhadap siswa-siswa yang berprestasi, khususnya jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Purno. Oke, semoga wawancara ini menjadi inspirasi bagi teman-teman dimanapun Anda berada, dan mereka nanti bisa sukses di masa depan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tetap jaya.